Pasca dinobatkannya Pandu sebagai raja, Menteri Widura pun boleh menjalankan tugasnya dengan memberikan keterangan tentang kerajaan Magadha yang membuat putrinya menikah dengan pangeran dari kerajaan Mathura. Mereka telah mengepung kerajaan Hastinapura. Namun antara Magadha dengan Hastinapura, terdapat satu kerajaan yang menjadi sekat, yaitu kerajaan Pancala dengan kerajaan tetangganya, yakni kerajaan Wirata, Kasi, dan Kausalya. Namun dari semua kerajaan itu, tidak mempunyai kekuatan untuk mengalahkan Raja Jarasandha. Raja Pandu mengatakan, jika Hastinapura masih mempunyai kerajaan sekutu di daerah selatan, yaitu kerajaan Widarbha. Pernyataan itu pun didukung oleh pamannya Bhisma yang agung, tetapi Widarbha juga merupakan sekutu dari kerajaan Magadha. Ibu Satyawati pun ikut mengambil bagian dalam diskusi tersebut, dengan memberikan saran kepada Pandu jika siap dengan kemenangan, maka harus menghadapi permusuhan dari banyak raja. Jika tidak siap, maka Jarasandha akan melihat kelemahanmu dan menyerang kerajaan kita suatu hari nanti. Di tengah berlangsungnya diskusi, Dasararasha pun datang bersama dengan Sangkuni. Suasana diskusi pun berubah menjadi perdebatan antara Pandu dengan Dasararasha. Niat baik dari Pandu yang akan menjadikan Dasararasha sebagai penasihat agung pun ditolak olehnya karena Dasararasha menganggap menjadi kakak dari seorang raja adalah sebuah kejahatan. Setelah berdebat dengan Pandu dan para petinggi kerajaan, Dasararasha pun pergi meninggalkan ruang diskusi dengan marah. Ia juga mengatakan bahwa ketika penobatan seseorang raja bisa dikatakan sah jika yang didapatkan itu sudah menikah. Widura pun mencoba menjelaskan tentang hal itu, namun ditolak oleh Dasararasha karena ia menganggap tradisi itu adalah sebuah kebenaran dan bukan hanya sekedar sastra. Dalam hal ini, Pandu akan menunjukkan kemampuannya dan meminta Dasararasha untuk mengujinya. Permintaan itu pun ditolak oleh Dasararasha karena kemampuan seseorang akan diuji oleh waktu. Para petinggi kerajaan mulai memikirkan tentang hal tersebut dan mencarikan Pandu seorang istri. Cerita pun beralih ketika di tengah hutan terdapat seseorang yang muncul dengan mengendarai kuda. Sosok yang bersenjata busur mencoba menghalangi sekelompok pemburu yang akan menghabisi seekor rusa. Ketika sosok itu membuka cadarnya, ternyata ia adalah seorang perempuan yang bernama Tuan Putri Kunti. Ia pun menasihati para pemburu untuk tidak menghabisi ibu dari anak rusa yang masih memerlukan kasih sayang. Tak berselang lama, utusan raja pun datang untuk meminta Kunti kembali ke kerajaan Kunti Boja karena hari Swayamwara untuk Dewi Kunti. Persiapan Swayamwara pun telah dilakukan di dalam kerajaan, namun Kunti merasa takut dengan adanya acara tersebut karena Kunti telah melakukan kesalahan ketika ia mencoba membuktikan anugerah yang telah diberikan Resi Durwasa kepadanya. Tetapi kejadian itu tidak diungkap di depan ayahnya karena ada saran dari temannya dan sekaligus pelayannya. Di sisi lain, surat undangan pun dikirim ke Hastinapura untuk mengikuti acara sayembara tersebut. Acara itu pun hampir ditolak oleh Ibu Satyawati. Setelah dijelaskan oleh Bhisma tentang bagaimana karakter Kunti, akhirnya Ibu Satyawati pun menerima undangan tersebut. Di sisi lain, Kunti mendatangi sungai tempat ia membuang anaknya, dan Kunti pun tidak bisa melupakan kejadian yang membuatnya terus merasakan ketakutan itu. Kunti mengingat kembali ketika ia mencoba mantra yang diberikan oleh Resi Durwasa, di mana saat mencoba mantra, Kunti berhasil memanggil Dewa Surya. Namun kehadiran Dewa Surya membuat Kunti kebingungan dengan anugerah dari Dewa Surya yang akan memberikannya seorang anak. Karena Kunti merasa belum pernah menikah, akibat dari ketidaktahuan itu, Kunti pun akhirnya harus menerima kehadiran anak tersebut dengan segala resiko yang akan ditimbulkannya. Karena kutukan dan anugerah dari Resi Durwasa tidak ada obatnya, Dewa Surya berkata, "Ketika aku pergi, separuh energi dan kekuatanku ada pada bersama putra itu." Dewa Surya pun tidak dapat mencegah hal itu terjadi. Namun Kunti masih tetap kebingungan karena ia takut menodai kejayaan ayahnya, yaitu Raja Kunti Boja. Selain itu, Dewa Surya juga memberikan anugerah lain, yaitu menganugerahkan Kunti tetap gadis dan menjadi pribadi yang taat, dan anugerah pun harus tetap diterimanya. Untuk menghilangkan rasa malu, Kunti membuang anak tersebut di sungai Gangga dengan bunga teratai. Dewa Surya pun datang ketika Kunti akan membuang anak tersebut dengan memberikan sebuah perisai dan anting keramat yang tidak bisa ditembus dengan senjata di seluruh alam semesta ini. Anak itu akan dikenal sebagai sosok yang gigih dan akan dikenal dengan nama Karna. Setelah mengingat kejadian itu, Kunti merasa bersalah dan berkata kepada pelayannya untuk melupakan seorang anak, tidak menjadikannya masa lalu. Namun di balik kesedihannya, ia mempunyai keyakinan bahwa anaknya tersebut masih hidup di suatu tempat. Namun pelayan menyarankan kepada Kunti, jika menjaga rahasianya itu merupakan jalan yang terbaik.
Akan tetapi menurut Kunti, hidup tidak akan bisa menyembunyikan kebohongan. Seperti aliran sungai akan tetap mengalir, walau ada batu yang menghalangi, dan Kunti yakin akan ada sosok yang bisa menerima masa lalunya. Cerita pun berlanjut di dalam kerajaan Hastinapura. Sebelum berangkat menuju Swayamwara, Raja Pandu datang mengunjungi kakek iparnya yaitu Gandhari. Dalam hal itu terjadi perdebatan ketika Pandu tidak mau dipanggil yang mulia oleh kakek iparnya karena ia merasa panggilan itu sebagai ratusan duri. Dan Pandu merasa tahta itu seharusnya milik kakaknya. Namun Gandhari berpendapat lain. Kehadirannya di sana bukan sebagai ratu, melainkan sebagai istri dari Desarasra. Dan Pandu pun merasa senang dan memuji kebaikan dari kakak iparnya itu. Pandu tetap merasa bersalah karena tanpa doa dari kakaknya, dia tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Namun menurut Gandhari, doa seorang suami juga merupakan doa seorang istri. Karena Desarasra merasa kecewa dengan ketidakadilan yang ia dapatkan. Karena kebaikan hati Gandhari, Pandu berjanji bersama istrinya akan terus melayani kakaknya dan kakak iparnya. Cerita berlanjut di dalam kerajaan Kunti Boja. Kunti mulai memasuki sidang istana untuk melakukan acara Swayamwara Raja. Raja Kunti Boja memberikan sambutan kepada Raja daerah Arya karena kehadiran mereka menambah kehormatan dari kerajaan, dan ia meminta menerima semua keputusan Kunti. Namun sebelum Kunti mengambil sebuah keputusan, ia ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada para raja yang hadir, dan keputusan Kunti akan berdasarkan jawaban dari para raja tersebut. Namun dalam situasi tersebut, Raja Aswa mengangkat senjatanya karena merasa direndahkan oleh raja yang lain. Saat terjadi adu senjata dari kedua raja itu, datanglah Pandu untuk melerai kejadian tersebut, dan Pandu pun meminta Kunti untuk mengajukan pertanyaannya. Selang beberapa saat kemudian pun Kunti menanyakan pertanyaan. Istri Resri Gautama yang bernama Ahilya pernah punya hubungan suami istri dengan Dewa Indra. Karena Resri Gautama marah, lalu ia menghukum istrinya. Lalu mengapa Rama membebaskannya? Membebaskan Ahilya dari kesalahan besarnya. Bukankah dengan memaafkan kesalahannya itu artinya Rama memberikan contoh yang sangat salah pada generasi selanjutnya? Salah satu raja pun langsung menjawabnya dengan berkata, jawabannya sangat sederhana, karena sang dewa dikenal dengan penuh dengan kebajikan. Dia bisa memaafkan siapapun yang berdosa. Namun jawaban itu menimbulkan pro dan kontra. Di sisi lain, Pandu membantah semua jawaban itu. Ia pun menjawab dengan kecerdasannya dan berkata, Dewa Indra muncul di depan Ahilya dalam penyawaran Resi Gautama. Hubungan suami istri yang dilakukan Ahilya tersebut karena pengetahuan wanita itu bahwa ia bersama dengan suaminya. Resi Gautama telah mengutuknya dengan kemarahan. Tapi Rama adalah seorang raja, dan seorang raja harus mempertimbangkan sebelum memberikan hukuman yang dilakukan atas dasar kejahatan atau kesalahan. Kunti pun tersenyum ketika mendengar jawaban dari Pandu, dan Kunti pun memilih Pandu sebagai suaminya. Kemenangan Pandu itu pun terdengar sampai kerajaan Hastinapura, dan Ibu Satyawati meminta agar pelayan kerajaan mengumumkan ke seluruh kerajaan Hastinapura atas kemenangan Raja Pandu. Di sisi lain dalam kerajaan terdapat Gandhari datang membawa makanan untuk Pangeran Desarasra. Namun kedatangannya disambut dengan raut muka yang tidak enak, dan terjadi ketakutan dalam hati Gandhari. Akan tetapi keadaan itu tidak berlangsung lama, karena Desarasra memuji masakannya dengan ciri khas kerajaan Gandhara, dan Desarasra pun meminta agar Gandhari ikut duduk bersamanya. Keadaan berubah ketika Gandhari dan Desarasra berdebat tentang masakan siapa yang akan terkenal di Hastinapura. Kemarahan yang sudah mendarah daging di dalam diri Desarasra membuatnya tidak pernah menganggap Gandhari sebagai istrinya, sembari mengatakan ia tidak akan menyambut kedatangan Pandu dan meminta agar Gandhari juga mengikutinya. Cerita pun berlanjut di kerajaan Kunti Boja. Pandu mulai memberikan penghormatan untuk Raja Kunti Boja dan Raja Yadawa, Surasena. Kebahagiaan itu pun meliputi semua kerajaan Kunti Boja. Dalam waktu yang sama, Kunti akan merasa sangat bersalah, karena ia merasa kesopanan dari calon suaminya membuat hatinya tidak bisa menyembunyikan rahasianya di masa lalu. Namun, ia diberikan saran oleh Priyambada yang untuk tidak pernah menceritakan kebenaran tentang dirinya ke Pandu, dan ia pun memberikan Kunti benang perlindungan agar ia tidak pernah menceritakan rahasianya itu. Cerita berlanjut di tepi pantai yang menunjukkan keindahan dari sinar Dewa Surya. Di sana terdapat seorang anak kecil yang sedang memberikan persembahan kepada Dewa Surya. Anak tersebut adalah Karna, yaitu anak yang sudah dibuang oleh Kunti. Ketika itu,
Ia mendengar seorang meminta tolong dari kejauhan. Ia pun dengan sigap berlari untuk membantu menolong karena dalam keadaan tersebut karena berhasil menyelamatkan. Akan tetapi setelah menolong karena dimarahi oleh Ibu Radha. Dalam waktu bersamaan kedatangan Raja Pandu dan Kunti disambut dengan meriah oleh semua rakyat Hastinapura dan disambut oleh Perdana Menteri Widura. Di sisi lain, karena juga ingin membuat penyambutan untuk Pandu dan Kunti, ia pergi ke sebuah telaga yang berisi bunga teratai yang banyak dengan meminta kepada Dewa Surya agar memberikan anak panahnya dengan kecepatan secepat cahayanya. Dan ia pun berhasil memanah teratai hingga menghujani Pandu dan Kunti. Akan tetapi Kunti sangat merasakan kehadiran putranya tersebut di dalam penyambutan. Namun ketika ia membalikkan badannya dan ingin melihat tapi karena ditarik oleh ayahnya Adirata. Perdebatan pun terjadi. Maksud baik dari Karna tidak bisa diterima oleh ayahnya. Karena bersaing dengan para kesatria di kerajaan akan menimbulkan masalah. Akan tetapi, penilaian Karna sangat berbeda dengan ayahnya. Menurutnya, Raja Pandu mempunyai sifat yang bijaksana dan Kunti mempunyai sifat pengasih seperti Radha, ibunya. Kereta yang dikendarai oleh Widura lalu melanjutkan perjalanan ke istana Hastinapura. Di dalam kerajaan terlihat Sangkuni bersama Desrastra dan kusirnya, Sanjaya, sedang bermain dadu. Pembicaraan politik pun terjadi di antara mereka. Namun di luar kerajaan terdapat petinggi kerajaan Hastinapura yang menyambut kehadiran Pandu dan Kunti. Akan tetapi, Gandhari tidak ikut hadir dalam penyambutan tersebut. Setelah Ibu Ambalika menyebutkan bahwa jika ada wanita yang sudah menikah lalu tidak ikut dalam penyambutan dalam tradisi itu, berarti bertanda buruk. Setelah kata itu diucapkan, Gandhari pun datang dan menjawab bahwa ia tidak mungkin membiarkan pertanda buruk itu terjadi pada keluarganya. Dan Gandhari pun ikut bergabung memberikan tilak pada Pandu dan Kunti. Di sisi lain, terdapat Sangkuni yang terus-menerus berusaha menghasut Dasarasa agar dia memusuhi Pandu. Cerita pun berlanjut. Gandhari mengajak Kunti untuk mengunjungi kuil keluarga. Di sana mereka membicarakan banyak hal. Di tengah obrolan itu, Kunti berkata bahwa jika ia mendapatkan doa dari Dasarasa kakak iparnya, maka ia tidak membutuhkan lagi doa dari siapapun. Akan tetapi, perasaan takut menghantui Kunti jika nanti ada duri dalam kerajaan Hastinapura karena ia mendengar perselisihan yang terjadi antara Pandu dan Dasarasa. Namun menurut Gandhari, berita itu tidak benar, karena Dasarasa mempunyai cinta yang sangat besar kepada Pandu. Bila cinta dan kebohongan saling bersaing, maka cintalah yang akan menang. Akan tetapi, pembicaraan berbalik terjadi di dalam kerajaan di mana Sangkuni menyebutkan jika kebohongan selalu menang, karena menurutnya kebohongan itu seperti perang, yakni perang dalam pikiran. Di tengah obrolan Sangkuni, masuklah Pandu bersama dengan Perdana Menteri Widura. Dalam pertemuan kakak beradik itu, Pandu meminta agar mau mendoakan beserta Kunti. Ketika Pandu ingin mengajak Kunti ke dalam untuk mendapatkan doa Dasarasa, namun Sangkuni malah tidak mengizinkan dengan meminta izin kepada Pandu untuk mendoakannya. Pada keesokan harinya, Pandu pun menyetujui semua perkataan Sangkuni, lalu pergi meninggalkan ruangan. Dengan kejadian tersebut, Sangkuni merasa dirinya berhasil dalam menghasut Dasarasa. Cerita pun berlanjut dalam kamar. Raja dan Ratu saat itu tanpa sengaja melihat bunga teratai yang mengambang di sebuah kolam dalam kamar. Kunti pun menghampiri bunga itu dan bermaksud mengambil bunga tersebut. Akan tetapi, duri dari bunga tersebut melukai tangannya. Secara tidak langsung, dia mengingat kata dari Priyambada, temannya. Namun Kunti mempunyai pandangan yang lain. Ia tidak mau hidupnya berlandaskan tipuan, dan rahasianya harus diketahui oleh suaminya. Namun ia belum mempunyai keberanian untuk mengatakannya. Namun ia akan mencari kesempatan yang baik untuk menyampaikan rahasia tersebut pada suaminya. Malam pun tiba. Terdapat sebuah keluarga kecil di permukaan warga Hastinapura. Adirata yang sedang menimpa besi diberi pertanyaan oleh Radha, istrinya. Ketika melihat kemampuan memanah Karna, bukankah membuat raja bangga dengan kemampuan Karna itu? Pertanyaan yang muncul dari bibir Radha. Ketika itu Adirata langsung memberi jawaban. Ia mengatakan raja memang bangga atas kemampuan anaknya. Namun ketika ia mengetahui kalau anaknya dari seorang kusir, maka kebanggaan itu akan menjadi kemarahan karena menyangkal jawaban ayahnya. Namun Adirata tidak mau berdebat dengan anaknya. Karena tetap berdebat dengan ayahnya itu hingga ayahnya menjadi marah
dengan meminta agar Karna menunjukkan kemampuannya di depan raja. Perasaan kecewa pun tampak di wajah Karna. Akan tetapi Karna benar-benar melakukan hal itu. Ia mengambil busur dan anak panahnya yang diberikan ayahnya, lalu pergi ke sebuah sungai. Karena kecil akhirnya menuruti permintaan dari kedua orang tuanya untuk membuang busur dan anak panahnya, karena memberikan penghormatan kepada busur dan anak panahnya. Kemudian menaruhnya di sungai Gangga. Ratu Kunti yang sedang melihat-lihat gelang yang diberikan Priyambada, dirinya menganggap bahwa jika ia tidak jujur kepada suaminya, maka ia belum sepenuhnya melakukan pengabdian dan belum sepenuhnya menjadi seorang istri. Kunti ingin mengungkapkan hal yang terjadi di masa lalunya. Dirinya melepaskan gelangnya dan tiba-tiba Raja Pandu datang ke kamarnya. Raja Pandu tersenyum melihat Kunti. Pandu mengungkapkan bahwa ia kagum dengan pertanyaan dari Kunti ketika Swayamwara. Raja Pandu mempertanyakan kepada Kunti, apakah waktu itu ia sedang menguji hatinya atau kepandaiannya. Kunti dengan jelas mengungkapkan bahwa ia sedang menguji hatinya. Raja Pandu takjub karena Kunti mampu menguji hati seseorang hanya dengan satu pertanyaan. Kunti mengungkapkan bahwa ia ingin mengatakan sesuatu kepada suaminya dan harus menerimanya. Pandu mengatakan bahwa ia telah lulus ujian, maka ia harus lulus ujian-ujian selanjutnya yang dari Kunti. Sebelum Kunti mengatakannya, tiba-tiba terdengar dentuman tanda ada pengumuman penting. Kunti akhirnya tidak jadi mengungkapkan rahasianya setelah Pandu meminta izin ke ruang utama istana untuk melihat pengumuman tersebut. Di ruang utama istana itu, Ibu Ratu Setyawati melarang Pandu untuk berangkat ke medan perang. Destarastra berpendapat bahwa seseorang raja yang harus menunjukkan kemampuannya kepada masyarakat, dan dalam perang yang awal ini, kemampuan Pandu akan diuji. Meskipun Bhisma dan Ibu Ratu Setyawati tidak setuju, Pandu menganggap pendapat kakaknya adalah tepat, dan ia akan segera bersiap untuk pergi berperang membantu kerajaan Madra. Ratu Setyawati meminta agar Pandu membicarakannya dulu kepada Kunti. Sementara Kunti masih menunggu kabar dari suaminya di kamar. Pandu masuk kamar dengan senyuman di wajahnya dengan segera menghampiri permaisurinya tersebut. Kunti mempertanyakan, ada apa dengan Pandu mengatakan bahwa ia harus pergi ke medan perang dan membantu sekutu Hastinapura. Kunti mengizinkan karena itu adalah tugas dari seorang raja. Pandu mengatakan bahwa ia akan berangkat hari ini dan malam ini juga. Kunti hanya tersenyum mengiringi keberangkatan suaminya ke medan tempur. Kunti tengah gugup menunggu kabar dari medan tempur. Kakek iparnya yaitu Ratu Gandhari menghampiri Kunti untuk mencoba menenangkannya. Setelah Kunti memilih tidak makan, Kunti khawatir dengan suaminya karena sampai saat ini belum ada kabar yang datang. Gandhari menenangkan Kunti bahwa memang belum ada kabar baik yang datang, namun yang pasti adalah kabar buruk juga tidak akan ada. Tiba-tiba suara dentuman genderang mengagetkan Kunti dan Gandhari. Ia mendengar suara dentuman tanda datangnya kabar. Kunti segera berlari menuju ruang sidang untuk mendengar kabar tersebut. Perdana Menteri Widura membacakan kabar tersebut bahwa Raja Pandu telah berhasil membawa kemenangan dari medan tempur. Hal ini membuat Kunti dan yang lainnya merasa senang, kecuali Pangeran Destarastra dan Pangeran Sangkuni. Di tengah sukacita keluarga, tiba-tiba terdengar dentuman lagi. Para anggota kerajaan bertanya-tanya, ada pengumuman apa lagi setelah kabar kemenangan Pandu? Seorang prajurit masuk ke ruang sidang dan memberikan surat kepada Perdana Menteri Widura. Widura segera membuka gulungan tersebut. Sang Perdana Menteri gugup ketika menyampaikan isi dari kabar tersebut. Ibu Ratu Setyawati memerintahkan Widura agar berbicara lebih jelas. Widura menjelaskan bahwa Raja Pandu telah diambil menantu oleh Raja Madra. Hal ini membuat seluruh anggota kerajaan terkejut dengan keteguhan hati Ratu Kunti memerintahkan agar penyambutan Raja Pandu dilakukan dengan meriah. Pandu dan para pasukannya telah tiba di kerajaan Hastinapura. Anggota keluarga kerajaan juga sudah menunggu Pandu dan istrinya di pintu gerbang Hastinapura. Kunti meminta agar dirinya yang menyambut sendiri Pandu dan istrinya. Kunti menunjukkan kesabaran dan keikhlasan hatinya dengan menyambut Pandu dan Madri. Ambika dan Ambalika membicarakan terkait kesabaran dan kekecewaan Kunti. Pandu memberikan salam hormat kepada kakaknya Destarastra. Pandu ingin memberikan pengumuman setelah kemenangan ini. Ia mendedikasikan kemenangan ini hanya untuk kakaknya. Karenanya, ia mendapatkan inspirasi besar dalam kemenangan ini. Kunti pergi ke kamarnya dan meluapkan kekecewaannya. Tiba-tiba Madri sudah berada di dalam kamar. Kunti menanyakan maksud tujuan Madri menjadi istri kedua Raja Pandu. Madri meminta maaf kepada Kunti. Ia mengaku tidak tahu bahwa Raja Pandu sudah punya istri. Kunti dengan kelapangan hatinya meminta Madri agar tidak bersedih lagi karena ia telah memaafkannya. Kunti mengatakan
bahwa tidak akan ada persaingan di antara keduanya, dan keduanya akan mendapatkan hal yang sama. Kemudian Madri meninggalkan kamar. Sementara itu, Putri Gandari sedang melakukan pemujaan bersama. Mereka membicarakan nasib dari Ratu Kunti yang tiba-tiba mendapati istri kedua dari ex-suaminya. Setelah sehari pernikahannya, Gandari yakin dengan keadilan dan kasih sayang dari Pandu. Dengan sifat Kunti yang baik dan mudah akrab dengan siapapun, mereka akan tentram. Tiba-tiba seorang pelayan datang dan berkata bahwa Pangeran Desarasra memanggil Putri Gandari agar segera datang ke kamarnya. Hal ini membuat Gandari terkejut. Desarasra memanggil Gandari untuk menghadapnya di kamarnya. Ia menceritakan kepada Gandari bahwa ia telah menemukan dan merasakan perasaan yang begitu aneh antara kemarahan dan kasih sayangnya. Ia merasa kasih sayangnya lebih tinggi daripada rasa iri dan balas dendam kepada adiknya itu. Ambisi Desarasra untuk menjadi Raja Hastinapura semakin rendah. Memangnya kenapa jika ia tidak menjadi raja, bahkan dirinya di sini sudah dihormati dan dihargai melebihi seorang raja. Di masa depan nanti ketika anaknya menjadi anak tertua di dinasti ini, maka dialah yang akan menggantikan Pandu sebagai raja. Kemudian Desarasra meminta maaf kepada Gandari yang telah ia tolak dan meminta agar Gandari menerimanya kembali. Raja Pandu bersama para istrinya sedang berjalan-jalan di hutan. Ketika Madri melihat rusa yang begitu indah dan meminta Raja Pandu agar mendapatkannya untuknya, Kunti menyarankan agar jangan membunuh rusa itu, karena ia merasa kasihan kepada rusa itu. Madri dengan kata-katanya terus memojokkan Kunti dan Pandu merasa risih dan menengahinya. Pandu menuruti permintaan Madri dan segera pergi meninggalkan mereka dan memerintahkan mereka semua agar tetap di tempatnya. Pandu segera memacu kudanya untuk mengejar rusa tadi. Ketika semakin dekat, Raja Hastinapura itu menyiapkan anak panahnya dan mencari keberadaan rusa tersebut. Ketika Pandu mendengar suara rusa itu, ia segera melepaskan panahnya dan langsung mengenai sasaran. Namun alangkah terkejutnya Pandu ketika suara jeritan manusia mengiringi anak panah Pandu. Sang raja segera mendekatkannya dan mengerti bahwa yang ia panah adalah Resi Kindaman. Resi yang sedang berhubungan dengan istrinya. Akhirnya menyaksikan istrinya mati. Kemudian Resi Kindaman mengutuknya bahwa jika Pandu berhubungan dengan wanita dan melakukan keintiman, maka ia akan mati seketika itu pula. Kemudian Resi Kindaman menghembuskan nafas terakhirnya bersama istrinya yang sama-sama terkena oleh anak panah Pandu. Di Hastinapura sedang digelar hiburan oleh Dundumali. Dengan gurauan jenakanya, Dundumali melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Berturut-turut pertanyaan Dundumali itu dijawab dengan benar oleh Bisma dan Widura. Pesan yang disampaikan Dundumali adalah bahwa Pangeran Desarasra akan segera memiliki anak dari Putri Gandari yang sedang hamil. Tiba-tiba Raja Pandu sudah kembali dari perburuannya dan memasuki ruang sidang istana. Namun datang dengan raut wajah gelisah. Ratu Satyawati mengabarkan kepada Pandu bahwa Gandari sedang hamil dan anak pertama Desarasra akan segera lahir. Mendengar hal itu, Raja Pandu kembali teringat terkait kutukan dari Resi Kindaman. Pandu berjalan menuju tahtanya ketika ia sudah dekat dengan tahtanya, sehingga di dekat singgasana Pandu terhenti dan tidak jadi duduk di singgasana karena teringat dengan kata-kata Resi Kindaman. Kemudian Pandu ingin mengungkapkan sesuatu. Pandu menyatakan bahwa ia sudah tidak pantas menjadi seorang raja. Pandu menyatakan bahwa ia turun tahta dari kerajaan Hastinapura. Hal ini membuat seluruh anggota kerajaan terkejut melihat keputusan Pandu. Akan tetapi menimbulkan senyum di wajah Pangeran Sangkuni.